Said. Siap. Nadia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pekan ini kita mulai lagi belajar BK. Untuk 35 menit ke depan, Ustazah memberikan materinya ya. Sebelumnya Ustazah absen dulu sebentar. Muhammad Abdurrahman Yashkur. Izin ya. Askia. Azwan. Akila. Arganta. Aufira. Izin ya. Lomba ya. Bilkis. Cesya. Zakira. Habib. Giandra. Hasan. Alia. Jauza. Kiona. Kailan. Lulu. Meka. Julian. Nizar. Riza. Nabila Ulfa. Nayaka. Kanita. Rahmania. Raimi Karim. Rajwa. Yasmin. Zen. Oke, sebelum kita ke materinya, Ustazah mau ngadakan permainan dulu. Tolong fokus ya. Saat Ustazah bilang konsentrasi. Konsentrasi dimulai, kalian jawabnya ya. Sama-sama jawabnya. Kalau Ustazah bilang konsentrasi. Konsentrasi dimulai, oke? Kemudian saat ini kan ada temannya yang bertiga, silakan bertiga. Kalau berdua ada 4, berarti 2-2. Oke? Caranya, Ustazah bagikan permen di depan kalian. Kalau Ustazah bilang, tolong fokus. Kalau Ustazah bilang tatap, kalian tatap permennya. Kalau Ustazah bilang pegang rambut, pegang telinga. Kalau Ustazah bilang ambil cepat-cepat permennya. Bisa? Oke. Ustazah mulai ya. Ini kan ada temannya, Ustazah bagi dulu. Bertiga. Yang nggak ada kawannya bertiga sini. Nah, iya bertiga berarti. Ngerebutnya bertiga.
Tutup. Konsentrasi ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang rambut. Kuping. Kepala. Tatap. Tatap. Yeay. Tatap dulu. Pegang rambut. Tangkap. Oke, 2 putaran ya. 2 putaran. Ini terakhir. Terakhir. Simpan dulu yang itunya, simpan dulu. Baru kah? Ini yang tadi simpan dulu, Ya. Yang tadi simpan dulu, Oke? Ustazah mulai lagi. Ustazah mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tatap. Pegang kepala. Kuping. Tatap. Ambil. Oke. Sekarang Ustazah mau nanya. Siapa yang dapat 2 putaran tuh 2 permennya? Perasaan kamu gimana? Biasa aja kita biasa aja sih. Biasa aja. Ada yang dapat 2 lagi? Perasaan kamu gimana? Apa? Perasaan kamu enggak dapat permennya? Kita pun tidak. Kesal atau tidak? Ada. Perasaan apa? Kok dia dapat 2 sih? Coba. Hah? Kesal tentu saja. Kesal. Nyari-nyari. Kesal saja. Kesal ya? Ada perasaan kesal. Sini siapa yang dapat 2 kali putaran? Perasaan kamu gimana, Akila? Biasa aja. Karena cuma permainan. Iya, karena cuma permainan. Siapa lagi? Kamu dapat 2 ya? Perasaan kamu gimana? Agak kesal. Nyari dikit. Sedikit kesal. Oke, lanjut lagi di sini. Yang dapat 2 di ini ya? Kamu gimana perasaannya, Askia? Biasa saja. Oke. Tadi ada yang bilang biasa aja. Kemudian ada yang bilang agak sedikit kesal Ustazah karena 2 putaran enggak dapat. Oke. Karim? Dapat berapa, Karim? Dapat 0. Perasaan kamu gimana, Karim? B aja. Oke. Kita bahas hari ini. Oke, sudah ya permainannya. Dari permainan tadi dapat kita ambil pelajaran. Ustazah bahas di sini ya. Mengenal sinyal tubuh dan jurus 3T. Ustazah kok ada jurusnya kayak pencak silat saja? Pencak silat kan jurus ya. Ini tidak. Ini beda lagi ya. Kita bahas tentang. Nah, ada yang tahu gambar yang pertama yang bolak-balik itu? Ustazah nanya dulu. Ustazah mau nanya Cesya. Yang gambar yang pertama apa, Cesya? Senang. Akila? Yang keberapa? Yang pertama. Senang. Kanita? Senang. Oh, yang nyaring dikit, Nak. Kemudian yang gambar kedua. Sedih. Bentar ya, kelihatan ya sedih ya. Betul? Yang ketiga. Marah.
sedikit kesal. Sedikit Sal. kesal atau Wah. kecewa. Betul? Nah, berarti sinyal tubuhnya dapat kalian ketahui dari wajah atau raut wajah seseorang. Nah, berarti kalian sudah masuk ke bentar ya. Nah, kenapa sih Ustazah tadi ngasih gambar yang seperti itu? Karena tujuan kita hari ini adalah satu, tahu tentang emosi dasar. Jadi 4 emosi tadi adalah sebagai emosi dasar. Emosi itu bukan hanya bentukannya marah saja, tidak, ya. Ada sedih, ada senang, ada marah, ada kecewa. Kemudian mengenali sinyal tubuh saat merasa emosi. Tadi ya, habis main, kok dia dapat sih? Kok dia lagi? Nah, ada perasaan seperti itu ya. Kalau cepat sih akunya. Kemudian mempraktikkan jurus 3T yang menenangkan diri. Nanti kita bahas. Kemudian belajar untuk bersikap empati ke teman yang sedang sedih atau Oke. Apa itu emosi dasar yang tadi? Senang. Cirinya senyum, tertawa, kemudian semangat. Itu dapat dilihat saat kalian main. Ada yang tertawanya lepas, kemudian wajahnya senyumnya ditarik ke atas. Kemudian sedih. Sedih itu menangis, diam. Nah, kalau lihat temannya diam, murung dari pagi, boleh kalian buat tanda tanya, ada apa dengannya? Ya. Kemudian tidak semangat. Diam terus. Nah, jadi itu perlu dipertanyakan kenapa seperti itu, kan? Kapan muncul? Kehilangan barang. Pensil tak ada. Mau belajar pensilnya tak ada. Kemudian dimarahi. Habis dimarahi dari rumah misalnya. Atau dimarah sama bu gurunya. Bisa. Langsung diam, langsung murung. Kemudian marah. Wajahnya memerah, suaranya keras, mulai menggenggam. Pengen mukul. Ada yang sudah memukul kan? Pernah nggak ngelihat temannya seperti itu? Sering terjadi ya. Itu marah yang kapan muncul? Diganggu teman. Ini sering juga nih. Dia ganggu kita, Ustazah. Kemudian merasa tidak adil. Ustazahnya bela yang itu pula. Membela kawannya. Ada yang seperti itu. Kemudian cemas. Ya, cemas cirinya jantungnya berdebar. Kalau orang marah itu kan jantungnya dulu ya. Yang memompa sehingga terjadinya marah. Kemudian tangan berkeringat. Nah, jadi kalau tangan berkeringat itu ciri-ciri cemas atau dia sedang bahagia juga, ya. Ada yang di sini ya, terjadi di sini ya. Kemudian perutnya mulai mual. Nah itu sakit perut lah apa? Karena dia berada di dalam fase cemas. Di luar konteks sakit ya. Nah, kapan munculnya? Pas mau ulangan, berdebar-debar. Tapi ada yang cuek juga ya. Cuek ya, dapat nilai rendah pun enggak apa. Kita belajar pun dapat nilainya enggak bagus juga. Bisa belajar lah. Cuek dia. Ada yang senyum-senyum tuh. Kemudian ditunjuk maju ke depan. Seharusnya saya tanya tadi tuh ada yang berdebar-debar jantungnya. Ada yang suaranya irit dikit keluar. Nah, itu adalah fase cemas. Sinyal tubuhku. Tadi nih. Tubuh kita kasih sinyal nih. Kalau kita sedang merasakan sesuatu. Misalnya senang. Tadi badan terasa ringan, ingin tersenyum. Kalau lihat temannya dari pagi masuk ke kelas sambil bersenandung, berarti hatinya sedang senang. Kalau kawannya lagi cemberut dari pagi, berarti sedih. Kalau gelisah lihat kawannya, berarti cemas. Kalau dia matanya merah, cemberut, marah.
Udah paham ya sinyal-sinyal tubuh kita ya. Berarti itu adalah, nah ini adalah cara menenangkan diri. Kalau merasa marah atau cemas, pakai jurus 3T, enggak perlu pakai silat, pakai pencak silat enggak perlu. Tapi kalau dari BK itu ada 3T. Yang pertama adalah tarik nafas. Saat kita mulai marah, tarik dulu nafas dalam. 3 hitungan misalnya. Ayo kita coba. Tarik. 1, 2, 3. Hembuskan di mulut. Itu caranya kita, kalau misalnya sudah mulai emosi. Tarik nafas lagi, hitung. 1, 2, 3. Hembuskan di mulut. Nah, itu adalah cara kita jeda emosi kita. Jangan sampai setannya merusak kita, ya. Kalau kita sudah marah, itu setan sudah mulai masuk tuh. Maka Rasulullah selalu bilang apa? Kalau kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Jika jurus itu tidak berubah, maka ambillah wudhu. Nah, itu memang udah dari Rasulullah ya. Nah, ini kita tenangkan diri dulu. Yang keduanya, katakan dalam hati, aku bisa tenang. Aku bisa mengendalikan diri. Sambil kita menyebut astagfirullah atau istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Jadi itu udah tarik napas tadi, cepat-cepat istighfar. Kemudian yang terakhir, tentukan tindakan. Habis ini apa nih tindakan kita nih? Pukul, atau kita lapor ke orang tua atau ke guru, atau contohnya minta maaf. Oke, kita minta maaf. Terlepas dari itu salah kita atau bukan. Ingat, orang yang meminta maaf adalah pemenang, ya. Oke, yang diutamakan adalah jika terjadi di dalam kelas atau di luar kelas, jangan mengambil tindakan yang begitu cepat, tapi lapor ke guru dulu kalau ada apa-apa ya. Kemudian, pentingnya empati. Empati itu adalah merasakan apa yang teman rasakan atau orang lain rasakan, bukan hanya teman, begitu juga di rumah ya. Contoh, temanmu menangis karena pensilnya hilang. Bukan ditertawakan, malah diejek-ejek kawannya ndak bawa pensil. Malah iya dia tak bisa ngerjakan tugas. Tapi carilah, ditanya, ayo kita bantu cari yuk. Atau dipinjamkan. Ya, paham ya? Nah, ingat, kalau kita bisa mengelola emosi sendiri dulu nih. Kita juga bisa lebih peduli ke orang lain. Yang tadi misalnya, kita ketemu kawan jatuh dari, misalnya kepleset. Apa tindakannya? Kalau diperhatikan setiap hari selalu ditertawakan dulu, kan? Padahal itu adalah perbuatan yang salah. Diambil dulu, kalau misalnya ada yang kelihatan lucu, ditahan saja, jangan sampai tertawa di depan orangnya. Yang selalu Ustazah lihat, makin kawannya menangis, makin juga ditertawakan. Nah, itu empatinya harus diperbaiki. Oke. Habis. Ada pertanyaan yang kurang paham? Atau sampai di sini udah bisa belum melakukan apa? Jurus 3T. Insya Allah bisa? Bisa ya? Bisa menumbuhkan empatinya? Bisa, insya Allah ya. Ingat jurus 3T-nya. Nah, kalau sudah paham Ustazah bagikan ini, waktunya Ustazah kasih 10 menit, 5 menitnya nanti Ustazah minta kalian sebutkan nanti ya.
Di situ dibaca dulu petunjuknya. Nah. Sorry. Boleh. Silakan diisi nama, kemudian tanggalnya, isi sesuai petunjuknya. Apa? 19. Pensil kamu mana? Ada pensil 2 nggak? Pinjam 1 ya, Elan. Belum pakai panjang. Iya. Dua ya, 2 emosinya. Berarti dilingkarinya 2. Lingkarinya 2. Iya. Lihat petunjuknya, lingkari 2 emosinya. Waktunya tinggal 5 menit ya. Ya, 2 lingkarinya. Saat ini ya, emosi kamu saat ini. Lingkari 2 emosinya. Ya, baca petunjuknya. Hah? 1, boleh. Jangan lagi tutup mukanya. Emosinya 2 itu dalam minggu-minggu ini ya.
Sudah. Waktunya tinggal 2 menit. Oke, sudah. Ya, nanti dibacakan. Sudah? Yang sudah angkat tangan? Meka, tolong bacakan Meka. Bentar ya, saya. Emosi Minggu saya ini apa yang kamu rasakan? Emosi yang kamu rasakan dalam waktu minggu ini? senang dan sedih. Senang dan Sedih. sedih. Kemudian coba bacakan dari sampai ke bawah. Sinyal tubuhnya? Senang saat aku merasa senang, tubuhku seperti dalam keadaan normal, meriang dan hati terasa tenang. Kemudian jurus apa yang kamu ambil? Tarik napas, aku menarik napas dalam rasanya adem dan nyaman, dan aku berkata dalam hati aku pasti bisa mengontrolnya, dan yang aku lakukan adalah membantu teman ketika sedang emosional. Dan aku peduli teman, aku berkata tenang saja, ada aku di sini untuk menenangkanmu. Oke, bagus sekali. Lanjut ya, agak jelas sedikit ya suaranya, bisa didengarkan teman-temannya ya. Siapa lagi ya yang udah selesai? Boleh berdiri, Nak? Berdiri, ya. Boleh pegang, dibacakan dulu. Dari kegiatan 1. Nyari-nyari. Kegiatan 1, kenali emosiku. Apa yang kamu ambil di situ? Senang dan sedih. Ya. Sinyal tubuhnya? Emosi yang kupilih senang. Saat aku merasa senang, tubuhku seperti nyaman, rileks, dan merasa bahagia. Sekarang coba praktikkan jurus 3T, tulis hasilnya di bawah ini. Aku menarik napas dalam, rasanya lebih rileks. Aku berkata dalam hati, aku percaya aku tidak akan sedih lagi. Yang aku lakukan adalah percaya diri dan selalu senang. Tulis 1 kalimat yang bisa katakan ke teman yang sedih atau marah. Kamu kenapa kok sedih terus? Tangan semuanya. Oke, lanjut ke Kesha. Berdiri, Kesha. Yang mana saja? Hanya sedawa. Emosi saat ini gitu, dalam 1 minggu ini. Emosiku, lingkari 2 emosi yang pernah aku rasakan minggu ini, senang dan sedih.
Pilih satu emosi yang kamu lingkari di atas, lalu tulis sinyal tubuh yang kamu rasakan. Emosi yang kamu pilih, sedih. Saat aku merasa sedih, tubuhku seperti mau marah, jantung berdebar, dan tubuh bergegar. Sekarang coba praktikkan jurus 3T, tulis hasilnya di bawah ini. Tarik napas, aku menarik napas dalam, rasanya lebih baik. Tenangkan diri, aku berkata dalam hati, aku kuat dan aku gak boleh menangis. Tentukan tindakan yang akan aku lakukan adalah mencari kegiatan lain untuk menghilangkan sedihku. Tuliskan satu kalimat yang bisa kamu katakan ke teman yang sedang sedih atau marah. Kamu kenapa nangis atau marah? Tenangin diri kamu dulu ya. Kalau kamu mau cerita bisa ke aku kalau mau. Oke, tepuk tangan buat Keisha. Lanjut satu lagi ya. Satu lagi, Ustazah minta. Azwan. Belum. Oh, belum. Garing dikit. Satu, kenali emosi. Aku memilih sedih. Garing dikit. Emosi yang bikin kamu sedih. Saat aku merasa sedih, tubuhku seperti tidak enak badan, kurang nafsu makan, males berbicara sama orang. 3. Ketika aku tarik napas, aku menarik napas dalam, rasanya agak tenang atau rileks. Aku berkata dalam hati, aku bisa kontrol emosiku. Yang akan aku lakukan adalah berbicara ke orang tua dan guru. Aku peduli. Ketika teman yang sedang sedih atau marah atau menangis, saya bilang jangan menangis. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, semoga dengan hari ini yang tadinya kita biasanya kurang bisa mengontrol emosi, semoga dengan jurus 3T tadi, apa tadi? 1, tarik nafas, kemudian tenangkan diri sambil tentukan tindakan. Nah, itu ada jeda yang tarik nafas. Nah, kita bisa mencobanya dengan sambil istighfar. Oke. Ustazah mau nanya kesannya saat kalian sudah belajar seperti ini, bagaimana perasaannya? Senang. Perasaannya gimana? Senang. Kemudian? Senang. Senang ya? Lebih Senang karena bisa mengetahui sinyal tubuhku. Nah, jadi kita sudah tahu dengan sinyal tubuhku ya. Alhamdulillah, dengan jurus kenali emosi kita hari ini, semoga kedepannya kita dapat bisa, Ustazah juga bisa belajar mengelola emosi diri sendiri. Nah, biarkan kita saling selalu mengingatkan seperti surah Al-Asr. Innal insa illal ladzina amanu wa amilu sholihati wasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Yang terakhir itu adalah saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Oke, Ustazah akhiri pertemuan kita kali ini dan semoga nanti kita ketemu lagi di BK berikutnya ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.